Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat ya dan sukses selalu buat semuanya. Nah, oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin roti pandan kukus isian unti kacang merah ya. Dan ini dijamin cara buatnya itu sangat mudah dan simpel, dan hasilnya sangat empuk, lembut dan menul-menul. Dan kali ini saya mau bikin buat sarapan pagi ya teman-teman. Ini buat sendiri, bukan untuk dijual ya. Dan hasilnya itu bener-bener enak banget, empuk dan lembut. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, siapkan wadah, tuang 1 butir telur ayam, 100 ml susu cair full cream, dan kemudian tambahkan juga 50 gram gula pasir, dan selanjutnya 15 gram ragi instan ya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Nah, oke, setelah tercampur merata, dan langkah selanjutnya tuang 200 gram tepung terigu ya. Di sini saya menggunakan segitiga biru, dan kemudian tambahkan 26 gram susu bubuk dan aduk-aduk lagi sampai tercampur merata ya. Nah, dan ini kita adonin hingga menjadi adonan kalis ya. Kita aduk-aduk terus hingga tercampur merata dengan tepung terigunya ya. Nah, dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus, kembali aduk-aduk dan adonin hingga menjadi adonan yang sempurna dan kalis. Oke, dan langkah selanjutnya yang terakhir kita tambahkan 30 gram margarin ya. Mau menggunakan mentega juga boleh, terserah teman-teman saja ya. Dan ini kembali kita adonin hingga tercampur merata dengan margarinnya semuanya menjadi adonan yang sempurna. Nah, supaya lebih mudah untuk ngadoninya, ini saya mau adonin menggunakan tangan, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya, supaya lebih higienis lagi ya teman-teman. Dan ini kita adonin hingga menjadi adonan kalis. Jika lengket itu nggak apa-apa ya, tetap diadonin saja. Nah, setelah tercampur merata dan merasa sempurna seperti ini saya kembali adonin menggunakan sendok ya teman-teman. Dan karena ini adonannya sangat lengket sekali, dan kemudian di sini akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Nggak usah terlalu kalis-kalis banget juga nggak apa-apa ya, nanti kalau sudah kita briefing akan kalis tersendirinya ya teman-teman. Karena di sini saya mau bikin roti kukus ya, bukan roti panggang ya teman-teman ya. Oke, dan kemudian setelah diadonin seperti ini, kita tutup dengan plastik wrap ya, atau mau menggunakan anduk juga boleh, terserah teman saja. Dan ini kita briefing kurang lebih 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat.
Oke, dan ini setelah saya briefing kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman, karena 1 jam itu belum seberapa mengembang, jadi saya tambahin waktu 1,5 jam jadinya. Dan ini sudah mengembang sempurna ya. Ini kita kempiskan supaya keluar hawa-hawa angin dalamnya ya. Nah, kemudian ini akan saya tuang ke nampan ya. Nah, ini kita oleni kembali hingga uap-uap udara di dalamnya itu keluar semuanya. Dan kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Ya, secukupnya adonan saja, karena ini bukan untuk dijual, jadi caranya saya tidak ditimbang ya, asal-asalan aja, karena ini buat sarapan ya, atau buat cemilan gitu. Cuman ini kebetulan banget lagi kepengen, jadi buat sarapan pagi nanti sama teh hangat atau kopi susu gitu, ini cocok banget dan enak sekali. Nah, ini sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman, dan di sini saya tidak ditimbang karena untuk dimakan sendiri, bukan untuk dijual ya. Nah, dan di sini ada kacang merah, unti kacang merah yang sudah saya bikin kemarin ya, yang buat stok taruh di kulkas. Dan hari ini saya mau bikin roti kukus pandan ya, dan diisi dengan unti kacang merah ya, atau bahasa Indonesianya ini kacang tolo ya teman-teman, atau kacang merah gitu. Nah, ini kita isi secukupnya saja dan kemudian dibungkus yang rapat. Nah, setelah dibungkus rapat seperti ini, kemudian kita pulung-pulung gitu ya, atau di rounding gitu supaya bulat ya. Nah, jadi kita rounding seperti ini ya teman-teman, supaya bentuknya itu bulat gitu. Nah, dan lakukan hal yang sama seperti ini ya, kita isi semuanya dengan unti kacang merahnya. Nah, cara ngisinya jangan terlalu banyak-banyak banget ya, takutnya nanti saat dikukus keluar ya teman-teman. Nah, buat teman-teman mau menggunakan isian coklat atau isian selai apa aja, itu sesuaikan selera saja, karena di sini saya sengaja kemarin bikin unti kacang merahnya itu banyak sekali, sengaja itu buat stok, buat sehari-hari bikin roti atau bikin kue ya teman-teman. Nah, jadi sewaya-wayah mau bikin roti atau mau bikin kue dengan isian kacang merah ini tinggal ngambil di kulkas. Nah, karena di Hongkong itu lebih suka banget kalau roti itu isian kacang merah ya, kebanyakan orang Hongkong tuh begitu ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan citakan dan dilemekin dengan kertas roti gitu ya. Nah, ini kita taruh di sini seperti ini. Oke. Nah, dan ini udah selesai, kita isi semuanya dengan kacang merah ya. Dan kemudian ini kita tata di nampan. Nah, jadi semuanya menjadi 8 biji ya teman-teman. Kemudian ini kita tutup kembali menggunakan anduk bersih dan briefing kembali kurang lebih 15 menit. Nah, dan ini setelah kita diamkan kurang lebih 15 menit ya, sudah sedikit mengembang. Jadi seperti ini ya, yang satu mangkoknya ada yang kecil ya, karena memang nggak ditimbang, jadi ukurannya tidak sama ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Males teman-teman kalau mau bikin kue-kue atau roti dadak ditimbang-timbang dulu, itu sebenarnya males sekali ya. Apalagi kalau ini buat makan sendiri, Jan paling males sekali. Kecuali kalau mau buat ide jualan, ide bisnis usaha, itu harus ya, harus ditimbang supaya rotinya itu
sama gitu ya, nggak ada yang besar nggak ada yang kecil, karena ini untuk dimakan sendiri jadi saya asal-asalan aja. Dan di atasnya ini saya taburin kelapa kering ya, ini opsional, boleh dikasih boleh tidak. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan dan sudah saya panaskan airnya sebelumnya ya, dan ini sudah mendidih. Kemudian kita masukkan adonan rotinya ke dalam kukusan dan kemudian ini kita tutup dan kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang ya. Nah, ini setelah saya kukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, ini sudah mengembang sempurna dan sudah matang. Sekarang ini kita angkat, taruh di nampan. Nah, dan sisanya ini akan saya kukus kedua kalinya ya, karena yang pertama itu tidak muat, masih nyisa 3, ini saya kukus kembali kurang lebih 20 menit lagi. Nah, ini roti yang sudah dikukus pertama tadi ya teman-teman, ini hasilnya menul-menul dan sempurna sekali ya mengembangnya, dan ini dijamin pokoknya empuk dan lembut. Nah, dan ini setelah matang semuanya ya, semuanya kan menjadi 8 biji ya teman-teman, dan ini sudah matang semua, dan ini kita tinggalkan diamkan sampai dingin terlebih dahulu ya sebelum kita nikmati ya. Kalau masih panas itu nanti di dalamnya itu kurang enak ya teman-teman. Nah, setelah dingin ini kita tata di piring seperti ini. Nah, hasilnya sangat lembut, empuk ya, dan menul-menul ya. Bau aroma pasta pandanya itu kecium juga, dan ini hasilnya ya. Roti isi unti kacang merah ya teman-teman, ini bisa dibilang roti pandan kukus ya. Nah, buat sobat Titi yang ingin mencobanya, buat keluarga tercinta di rumah atau buat sarapan pagi, ini cocok sekali. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel ya teman-teman. Bahan-bahannya juga murah meriah, tidak terlalu ribet dan tidak terlalu mahal. Ini cocok sekali. Nah, setelah saya tahu bikin roti sendiri ya, sekarang udah jarang ya beli roti di luar. Nah, dan ini hasilnya. Sekarang akan saya cobain satu. Ini hasilnya sangat empuk dan lembut sekali dan menul-menul. Pokoknya ini cocok banget ditemani dengan teh hangat atau kopi susu. Penggemar kopi susu boleh, penggemar kopi hitam juga boleh, penggemar teh manis juga boleh. Ini pokoknya mantul sekali teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya tekstur dalamnya. Kita buka ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, tekstur dalamnya sangat lembut sekali. Nah, dan itu ada unti kacang merahnya ya, atau kacang dolo kalau bahasa Indonesianya itu. Dan ini dijamin pokoknya sangat enak sekali buat sarapan pagi, itu bener-bener sangat cocok banget ya. Nah, kalau mau buat ide bisnis usaha boleh juga ya, tapi bikin yang lebih cantik lagi ya. Kalau bisa menggunakan mixer itu lebih cantik lagi ya teman-teman, karena ini saya asal-asalan buat sarapan sendiri. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat Titi dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa mohon dukungannya, klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.